Sungguh orang ini yang sedang berdoa di hadapan Nabi tadi telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut, pasti D-nya besar kata ganti Allah, mengabulkan. Dan apabila diminta dengan nama itu, pasti dia memberi. Jadi ini diantara salah satu sebab diijabahnya doa. Kalau ibu bisa hafal bagus sekali ya. Tapi mau lebih dahsyat, lebih mudah diterima doanya, tawasul dengan nama-nama mulianya Allah. Nah diantaranya yang sahabat ucapkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari halaman 54 sampai 55, dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu adalah adab yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah dalam berdoa. Ya kurang lebih tadi ya, mengharapkan apapun yang kita minta Allah berikan dengan terus ya berusaha untuk menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita merendah, maka makin diijabah doa tersebut. Sekarang kita masuk ke adab doa yang ketujuh, yaitu bertawasul kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan. Al-wasilah di situ disebutkan oleh penulis menurut bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul dasar katanya adalah wasilah, dan wasilah artinya mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah, dan sarana untuk mencapai sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Seperti perkataan tanda kutip si fulan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, yakni dia melakukan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di situ masih dilanjutkan lagi makna tawasul dan wasilah dari sisi bahasanya. Dikatakan bahwasanya menyukai sesuatu dan mendekatkan diri kepadanya, itu bisa bermakna itu ya. Kemudian melakukan perbuatan dan dengan perbuatan itu ia mendekatkan diri kepadanya. Maksudnya secara bahasa intinya mendekatkan diri ya. Kalau seseorang mau mendekatkan diri pada orang lain, maka dia diistilahkan sedang melakukan ya perantara antara dia atau pendekatan dengan orang tersebut. Nah kalau dengan Allah Subhanahu wa taala disilakan wasilah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal. Nah ini lebih global sebenarnya ya, lebih global. Tapi hubungannya dengan doa kita, misalnya supaya doa kita diijabah, kita bertawasul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kalau punya doa-doa yang beliau lihat belum ada ijabahnya, belum dijabah oleh Allah, maka beliau bilang, saya pun keluar bersedekah kepada orang-orang fakir miskin berharap agar doa saya itu diterima sama Allah. Nah di sini sedekahnya adalah tawasulnya kepada Allah dengan tujuan agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raghib Al-Asfahani ini salah satu ulama yang menyebutkan bahwasanya al-wasilah artinya sampai kepada sesuatu dengan kehendak yang kuat. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan dalam Al-Qur'an agar kita punya wasilah atau sesuatu yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 35. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. N-nya kata ganti Allah, makanya dibesarkan. Hakikat wasilah kepada Allah ialah memelihara dan memperhatikan jalan menuju Allah dengan ilmu, ibadah, dan menjaga kemuliaan syariatnya. Al-wasil atau al-wasil artinya yang mendekatkan diri, yaitu yang berkehendak ya, kepada Allah. Arti dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35 tadi yang baru dibacakan, ialah dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan taat kepadanya dan beramal dengan pekerjaan yang diridhoinya. Ini baru dibahas dari sisi pengertian makna wasilah atau tawasul itu sendiri.
Sekarang penulis lebih dalam membahas masalah tawasul ini. Beliau mengatakan tawasul yang disyariatkan ada 3 macam. Yang pertama, tawasul dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Seperti ucapan orang kalau berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon keselamatan. Di sini wasilahnya adalah penyebutan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambil berdoa, sambil memuji-muji Allah menggunakan nama-namanya. Baru kita mengatakan mohon keselamatan. Atau seseorang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segalanya. Yang di sini menjadi wasilahnya adalah rahmatmu yang meliputi ya segala sesuatu. Kasihilah aku atau ampunilah aku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang mulia, maka bermohonlah kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah, dengan menyebut asmaul husna itu atau nama-nama Allah yang mulia. Ya. Bisa juga misalnya kalau ibu lagi berdoa di depan Ka'bah, misalnya kebetulan lagi depan Ka'bah lagi sholat, lalu ibu berdoa, ya setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, lalu ibu mengatakan misalnya, wahai Tuhan pemilik Ka'bah ini, misal, ya contoh, atau kita mengatakan, ya Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang menerbitkan matahari. Nah itu kan semua memang kemahakuasaan Allah. Ini tawasulnya di situ. Kita memuji-muji Allah dengan tambahan agar doa kita lebih diijabah. Seperti itulah. Dan di antara doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surah An-Naml ayat 19. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Rabbku, berilah aku ilham dan taufik untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Sekarang ibu coba renungi doa Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman bisa saja kan mengatakan, ya Allah rahmati aku, ya Allah ya kasihani aku, kan bisa saja begitu. Atau ya Allah mudahkan aku menjadi hambamu yang bersyukur. Tetapi di sini Nabi Sulaiman alaihissalam lebih dalam lagi coba menekankan kalau dia ingin menunjukkan dia butuh sama Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham agar aku bisa atau mudahkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Dia bahkan membawa kedua orang tuanya, Nabi Daud alaihissalam dan istrinya yang merupakan ibu tentu Nabi Sulaiman. Seakan-akan Nabi Sulaiman ingin mengatakan, ya Allah, sungguh nikmatmu sangat melimpah pada aku dan kedua orang tuaku, dan karena itu nikmat semua sudah ada, mudahkan aku bisa mensyukurinya. Nah ini sebenarnya masuk dalam tawasulnya gitu ya. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian tambahan. Ini menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat Allah adalah salah satunya syakur, ya, yang tahu menilai kebaikan, gitu ya, disilakan dengan syakur. Nah itu salah satu sifatnya. Dan dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat sebelum berdoa, sebelum sampaikan hajatnya, dia bilang ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Dia tidak langsung sampaikan hajatnya, tapi dia mengatakan dengan bersaksi bahwasanya Engkaulah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung yang dapat memenuhi hajat hambanya.
yang tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, dan tiada sesuatu yang setara dengannya. Lalu orang itu sampaikan hajatnya. Setelah dia puji-puji Allah dengan nama-namanya yang mulia seperti ini. Lalu apa kata Nabi SAW waktu dengar orang itu memuji Allah begini, baru dia sampaikan hajatnya. Walladhi nafsi biyadi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'za. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, N-nya besar kata ganti Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersumpah demi nama Allah, sungguh orang ini yang sedang berdoa di hadapan Nabi tadi telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut pasti dia, D-nya besar kata ganti Allah, mengabulkan. Dan apabila diminta dengan nama itu pasti dia memberi. Jadi ini diantara salah satu sebab diijabahnya doa. Kalau ibu bisa hafal bagus sekali ya. Jadi setiap mau berdoa ibu mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ibu sampaikan hajatnya gitu ya. Tetap ibu mulai dengan pujian yang pernah kita bahas di adab yang pertama, minimal bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah boleh langsung sampaikan hajat karena sudah ada pujian Allah. Tapi mau lebih dahsyat, lebih mudah diterima doanya, tawasul dengan nama-nama mulianya Allah. Nah diantaranya yang sahabat ucapkan ini. Jadi kita setelah puji Allah, setelah baca salawat, sebelum mulai doa pun kita puji pujian. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan, misal ibu bangun sholat tahajud, ibu mau berdoa nih, ibu sudah bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi untuk lebih menenangkan hati, menambah iman dalam hati kita kepada Allah, lebih yakin lagi dengan doa yang kita ucapkan kalau kita sedang berbicara dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Kita mengatakan misalnya, ya Allah yang telah memudahkan aku ini untuk bangun di malam ini, misal yang memudahkan aku mengangkat tanganku mendirikan sholat ini, menggerakkan hatiku untuk mau berdoa, yang memudahkan lisanku mengucapkan kata-kata ini. Misal kita memuji-muji Allah semuanya, dan kita pastikan itu memang adalah Allah yang menyebabkan, karena memang semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu terus mengungkapkan misalnya apa saja yang telah mengaruniakan saya suami si fulan, anak-anak saya ini, yang telah memberikan saya rumah ini, yang telah memberikan, ibu sebut nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah itu lebih menguatkan akan diterima doa karena kita membuat pengikraran nikmat Allah pada diri kita. Ini namanya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah gitu ya. Jadi kita mengingat kembali nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, lalu kita sebutkan, kemudian baru kita sampaikan hajat. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu berdoa, memuji Allah dengan cukup panjang, ujungnya terakhirnya cuma minta agar diampuni dosanya. Karena memang puji-pujian ini ternyata yang akan mendongkrak supaya lebih segera diterima doa tersebut. Nah, ini namanya tawasul. Ini contohnya. Jadi di halaman 58 di hadis tadi Buraidah, Abdullah bin Buraidah itu ditandain baik-baik dan ibu hafal ini. Karena ini Nabi SAW menjamin mengatakan, bahkan Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, orang ini sudah menyebutkan nama Allah yang sangat agung, yang ini ada dua hal didapatkannya, yang kalau ya dia memohon, berdoa ataupun meminta, dua-duanya pasti akan dikasih. Misalnya dia minta tolong akan dikasih, atau dia punya hajat akan dipenuhi, dijamin oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, laqad sa'alta Allah azza wa jalla bismihil a'zam, sungguh engkau telah meminta kepada Allah azza wa jalla dengan namanya yang paling agung. Ya, di sini kalau kita rincikan doa itu ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah ku mohon kepadamu, lalu dia masuk ke pujian yang pertama, potongan pertama ini, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwasanya aku bersaksi engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini pengikraran tauhid. Artinya aku tidak akan mohon kepada Tuhan-Tuhan lain, aku tidak yakin Tuhan lain, hanya engkau saja semata. Ini asas daripada dakwah semua nabi-nabi ya ini, tauhid. Dan umumnya dakwah Nabi Muhammad SAW di 10 tahun pertama di Mekah itu penanaman tauhid. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah jihad, belum ada perintah zakat di 10 awal tahun pertama di Mekah. Karena 13 tahun beliau dakwah di Mekah, nanti tahun ke-11 baru terjadi perintah sholat di Isra dan Mi'raj. Sebelumnya itu
penanaman tentang tauhid, harus mengesahkan Allah, tidak boleh bergantung pada patung-patung, pada khayalan, pada tukang sihir, mengingatkan tentang kisah umat-umat sebelum yang dibinasakan, yang kufur, yang selamat, mengingatkan tentang surga dan neraka. Itu umumnya surah-surah Makkiyah berbicara tentang masalah itu. Berarti menandakan memang penanaman ini luar biasa. Sekarang kita sebelum berdoa kita mengikrarkan, tidak ada Tuhan yang lain ya Allah, hanya Engkau tempat aku bergantung. Lalu dibilang Al-Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, yang semuanya bergantung padanya. Sebenarnya ini tidak sulit untuk dihafal karena ini seperti diambil dari surah Al-Ikhlas. Ya, Alladzi lam yalid wa lam yulad, Engkau tidak beranak dan diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak butuh pada siapapun. Baru kemudian masuk kepada doa. Nah, kalau ibu mulai doanya dengan ini, tentu tetap dimulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Nah, ini tambahan tawasulnya. Ibu baca ini baru sampaikan hajatnya itu jauh lebih kuat. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita sekarang ada di halaman 59 ya. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, ada seorang laki-laki sedang sholat, kemudian laki-laki itu membaca doa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Artinya, orang itu pada saat mau berdoa mengatakan, ya Allah, Allahumma, itu kalau ibu tutup mimnya, ya, kalau kita hilangkan mimnya, Allahumma itu Allah itu ya, mim itu tambahan. Jadi kalau ditambah mim berarti artinya ya Allah itu ya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu. Tapi sebelum dilanjut ke hajatnya dia mengatakan bi anna lakal hamd. Semua itu aku lakukan karena bagimulah segala pujian. La ilaha illa antal mannan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, wahai Tuhan yang Maha Pemberi. Al-Mannan, yang Maha Pemberi. Maknanya Al-Mannan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti memberi nikmat pada hambanya walaupun hamba itu bermaksiat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menahan nikmatnya, seluruh nikmat kepada orang yang maksiat, maka mungkin orang-orang kafir tidak akan bisa makan dan minum. Orang-orang yang maksiat tidak akan bisa melanjutkan hidupnya, tidak ada peluang untuk bertaubat dan seterusnya. Ya. Jadi Allah punya sifat Al-Mannan, kita sebut wahai Zat yang Maha Pemberi. Artinya kalau orang yang melanggar saja Engkau berikan, apalagi aku coba mendekatkan diri. Nah, seperti itu maknanya ya. Badi'us samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan dengan indah dan sempurna langit dan bumi. Badi' itu dalam bahasa Arab adalah orang yang mengerjakan satu perbuatan dan menyempurnakannya. Sehingga semua orang yang suka lihat. Nah, kita mengakui bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi ini dengan sangat sempurna dan indah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai Zat yang Maha hidup dan terus menerus ya mengurusi makhluknya. Ini puji-pujian semua. Orang itu setelah sebutkan puji-pujian ini selepas sholat waktu dia mau berdoa, lalu dia sampaikan hajatnya. Nabi SAW menimpali itu. Maka Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh ia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, dan apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut pasti dia mengabulkan, dan apabila diminta dengan nama itu pasti dia memberi. Nah, riwayat ini tentu ada footnote di bawah ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayat sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Dua riwayat ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tentang kemahaesaannya, kemahabesarannya. Ya, mungkin ibu mau bahas tentang masalah menyebutkan tentang satu-satunya raja, pemilik dan penguasa alam semesta, misal. Itu semua bisa kita masukkan dalam puji-pujian doa kita dan segala macam puji-pujian yang pantas untuk Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada riwayat yang selanjutnya di akhir sekali paragraf di halaman 59 dari Mihjan bin Adra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah SAW mendapati seorang laki-laki hampir menyelesaikan sholatnya, yaitu sedang dalam tasyahud akhir. Laki-laki itu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah
Al-wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an takfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu. Nah, di situ berhenti tuh. Pas baru mau bilang mohon, berhenti. Masuk dulu pujian, baru masuk nanti permintaan. Mulai dia mengatakan, ya Allahul wahidu al-ahadus samad. Ya Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, tempat bergantung semua makhluk, dalam kurung yang dapat memenuhi hajat hambanya, yang tidak beranak, alladzi lam yalid wa lam yulad, tidak juga diperanak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Baru dia masuk an takfirli dzunubi, agar engkau membersihkan dan memaafkan dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW lalu mengatakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh benar-benar orang ini telah diampuni, sungguh dia benar-benar telah diampuni, sungguh dia benar-benar telah diampuni. Hadits riwayat Ahmad dan juga Abu Daud, dan hadits ini adalah hadits yang sahih. Di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW memberikan dukungan sepenuhnya pada orang-orang yang sering memuji Allah. Bu, ada satu poin agak sensitif sedikit yang butuh keseriusan dalam memahaminya. Kalau ibu belum terbiasa dan belum membiasakan diri dalam satu ibadah, maka ibu tidak akan mungkin mendapatkan keberkahan dalam ibadah itu. Artinya tidak ringan, jadi berat. Contoh, orang belum pernah sedekah. Contoh, belum pernah sedekah. Maka mengeluarkan 5.000 rupiah pun berat bagi dia. Karena dia memang belum pernah melakukannya. Tidak ada keberkahan di ibadah itu. Karena dia berat, kalaupun dia harus keluarkan, dia berat dengan berat hati. Tapi kalau ibu sudah keluarkan 5.000, lalu ibu berusaha melatih diri untuk meningkatkan ke 10.000, ke 100.000, ke 1 juta, ke 100 juta. Ada orang sampai mengeluarkan miliaran, bagi dia ringan. Keberkahan Allah kasih, karena dia memang mau mengerjakan perintah tersebut. Keberkahan itu akan datang disebabkan karena kita sudah membiasakan melakukannya. Orang kalau belum pernah sholat malam, 2 rakaat pun berat banget. Tapi kalau orang sudah memaksakan diri dan sering mengerjakannya, 4 rakaat, 8 rakaat, atau 11 rakaat hampir setiap malam, maka Allah datangkan keberkahan. Lama-lama bukan hanya sekedar ringan sholatnya, 11 rakaat kita anggap biasa banget. Nanti kita akan tambah ayat-ayat Al-Quran, lebih banyak kita baca, kita akan baca sampai 100 ayat. Ada orang sampai baca 1.000 ayat per 1 malam, per 6 hari khatam Al-Quran. Mungkin bagi orang yang tidak biasa, masa sih? Gitu kan? Riwayat tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Yang biasa kita baca qul huwallahu ahad. Itu riwayat sahih tentang Utsman bin Affan. Mungkin bagi kita, kok bisa ya? Bagaimana bisa? Karena kita belum pernah melakukannya. Kalau kita sudah coba melakukan, Allah menilai pengorbanan kita itu. Ibu kalau sudah pernah baca 10 ayat nih salat malam, terus ibu mau pindah ke 100. Mungkin sedikit ada perjuangan di saat kita pindah ke 100 ayat, artinya per 1 rakaatnya 10 ayat. Berarti sampai 10 rakaat kita sudah 100 ayat, tinggal witir baca qul huwallahu ahad terakhir. Kalau kita sudah berusaha, Allah menilai. Prosesnya mungkin butuh perjuangan, tapi lama-lama jadi ringan. Itu 100 ayat nanti sebulan kemudian, ibu anggap ringan. Ringan banget. Nanti kita berani pindah ke 200, ke 300, lama-lama 1.000 juga jadi biasa. Begitu seterusnya. Makanya ada satu ulama di Saudi, dia dengan ayahnya dua-duanya ulama besar di Saudi. Ayahnya salah satu ketua majelis ulama di Saudi, anaknya pun mengajar di Masjid Nabawi. Ya, dikenal dengan 2 Syekh Shinkiti, dua-duanya ulama besar gitu ya. Asalnya mereka dari Afrika, tapi sudah warga negara Saudi. Itu dia bilang, dia cerita tentang dia. Saya sama ayah saya pernah sholat malam, kami mulai dari Al-Baqarah ayat pertama, dan tanpa disadari begitu menjelang azan subuh sudah di An-Nas. Ya, di sholat malam. Lah ya, tadi saya bilang mungkin rahasianya apa? Tadi saya bilang kepekaan, butuh memahami ya, sensitif di sini. Kita tidak butuh kagum dengan perbuatan orang. Yang saya butuh masuk ke dalam hati ibu, oh iya ini perlu saya coba. Karena kalau tidak dicoba nggak bisa. Kan gitu ya. Nah sama contoh berdoa.
Ibu nggak biasa berdoa, ibu berdoa hanya kalau dibutuhkan. Misal pada saat lagi sakit, lagi ada masalah, baru ibu berdoa. Maka ibu bingung mau ucapin doa apa lagi ya gitu. Tapi kalau ibu sudah biasa berdoa, ibu rasa itu kebutuhannya ibu. Sudah sering kita sampaikan dari awal bahas doa, bab doa ini. Ibu berdoa dalam kondisi minta dipertahankan nikmat, itu jauh lebih afdal daripada ada masalah, kemudian baru minta solusinya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ibu lagi sehat kayak sekarang, lebih besar pahalanya ibu mengatakan, ya Allah tolong pertahankan kesehatan saya. Daripada nanti sakit ibu bilang, ya Allah sembuhin saya. Lebih besar pahalanya yang awal. Cuma banyak orang tidak paham itu, makanya kita ulang-ulangin dalam kelas kita ini. Bu berdoa, hai muslimin berdoa, justru di saat kita lagi senggang, itu kalau kita berdoa, disempit nanti kita malah dimudahkan. Itu sudah masuk dalam salah satu adabnya. Tadi sudah kita ulangi lagi review poinnya ya. Oleh karena itu, orang yang berdoa, rutin berdoa, akan keluar kata-kata yang tidak pernah masuk di benak dia. Baik itu pujian untuk Allah, baik itu juga ungkapan doa. Saya pernah di musim haji, seringkali ada kesempatan saya panggil jemaah, ayo kita berdoa. Saya doakan dalam bahasa Indonesia. Habis berdoa, saya balik ke belakang banyak banget yang nangis terus langsung bilang sama saya, Ustaz, kok kata-kata doa itu belum pernah kami terfikir ya? Saya cuma jawab, karena Bapak nggak pernah berdoa. Bapak berdoa itu kapan mau saja. Coba rutinkan doa itu sebagai satu kebutuhan. Bapak lagi naik mobil nih. Saya sudah bilang kemarin, coba ingat kembali ya. Setiap momentum apapun di depan mata kita bisa jadi doa. Kita lewat sebuah masjid megah, ya kan? Daripada cuma lewat, oh masjidnya bagus ya. Apa manfaatnya? Gak ada manfaat buat kita, gak ada manfaat buat orang yang bangun. Tapi kita bisa tunggangi sebagai doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan seperti pembangun masjid ini, aku akan lakukan yang sama. Bukan mustahil Allah kasih pahalanya. Karena istiqlal gak mungkin kita kembali ke tahun itu, baru kita hidup bersama dengan orang-orang yang di masa itu yang membangunnya. Kita gak punya kesempatan. Apa cuma dibanggakan sebagai simbol Jakarta atau Indonesia? Sayang banget itu. Kita bisa berdoa. Saya sudah sampaikan dalilnya. Kan begitu kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Masih ingat ya? Yang pertama yang Allah berikan apa? Ilmu dan harta. Dia udah pintar agama, dia kaya raya, dia habiskan semua di jalan Allah. Bangun masjid, rumah, anak yatim, sedekah, jihad dan seterusnya. Orang yang kedua, orang ini cuma dikasih ilmu. Dia tahu teori tapi nggak punya harta. Cuma dia tulus dalam hatinya mengatakan, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku kesempatan seperti fulan, seperti golongan yang pertama yang bangun masjid, rumah, anak yatim, jihad segala macam, saya akan buat yang sama. Dia tulus dalam hatinya, betul-betul kalau Allah kasih dia akan lakukan. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka dua-duanya sama pahalanya. Nah, kita kan bisa tunggangin hadis ini kan, daripada cuma puji masjidnya orang, puji pesantren orang, puji baktinya orang sama orang tuanya. Sampai saya kasih masukan tuh hari, ibu dan bapak kalau hanya puji masjid haram bagus ya. Oh banyak banget orang yang tawaf, jutaan orang, 24 jam gak pernah berhenti tawaf, gak pernah sa'i. Apa yang ibu dapat apa pujian itu? Apa yang didapat oleh Raja Saudi yang perbaiki masjid? Gak ada. Ibu bisa tunggangi doa, ya Allah kalau engkau berikan aku kesempatan seperti kerajaan Saudi, orang-orang ini yang Allah berikan. Itu kan Allah pilih mereka untuk mengurus masjid kan. Bukti Allah buat mereka berkuasa. Ya Allah kalau engkau berikan kesempatan, aku akan buat yang sama. Bukan mustahil pahala kita sama. Berarti semua kebaikan depan mata kita bisa kita jadikan sebagai doa. Di mobil, di mall, di restoran, semua bisa jadi doa. Begitu itu kalau kebaikan orang. Kalau keburukan pun bisa kita jadikan doa. Berlindung agar jangan menimpa kita. Ada orang tabrakan, ada orang cacat, ada orang buat kriminal, tersebar aibnya di seluruh Indonesia misalnya. Kita bisa jadi doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu, ya Allah selamatkan aku dan keluarga aku dari apa yang kau ujikan pada orang ini. Kan jadi doa. Kesalahan dan kekurangan orang pun jadi doa. Nah kalau kita sudah rutinkan ini, percaya sama saya ibu sekalian, itu dari lisan kita nanti keluar banyak tutur kata yang tidak terlintas di benak kita sebelumnya. Untuk kita mohon kepada Allah kasih keberkahan. Tapi rutinkan dulu, kerjakan dulu ini. Jangan kapan saya ada waktu, tapi saya harus ada waktu. Jangan kapan saya mau, tapi memang harus mau. Menganggap doa itu bagian daripada kehidupan kita. Harus begitu, sehingga selalu berjalan doa itu di mana saja kita berada.
Ya seperti itulah. Yang kita sayangkan kadang-kadang syaitan menggoda doa yang sudah rutin aja. Masuk kamar mandi nggak dibaca, keluar kamar mandi nggak dibaca, masuk masjid nggak dibaca, keluar masjid nggak dibaca, bangun tidur, mau tidur, yang sudah rutin aja nggak dibaca. Apalagi kalau mau masuk ke doa hajat yang dia mau minta, ini tambah jauh. Nah makanya kita harus rutinkan semua. Dan saya berharap kelas kita belajar seperti ini Bu, bukan hanya sekedar datang. Oh ya ya, tadi materinya bagus ya. Oh tadi begini dan begitu. Enggak penting, enggak bagi saya enggak penting, bagi ibu enggak penting. Tapi apa yang ibu dapat, ibu amalkan, itu yang penting. Sekali pertemuan ilmu itu mahal banget. 1 jam itu sudah sangat mahal. Di masa dulu para ulama kita itu datang ke satu alim mendengarkan 1 hadis saja. Itu sudah sangat mahal bagi mereka. Dicatat, dihafal, diamalkan, disebarkan. Itu satu. Kadang-kadang cuma butuh 2-3 menit bertemu. Bagaimana kalau duduk sejam, 2 jam mendengarkan banyak tausiah. Sekarang di masa ini handphone kita sudah jadi perpustakaan berjalan. Ibu mau dengar tentang potongan ceramah apa ada? Udhu, sholat, utamaan haji, umroh, sedekah, bakti orang tua. Banyak banget, taubat, semua ada. Tinggal mau atau tidak. Ambil potongan, download. Di Instagram kami banyak sekali yang 1 menit. Tinggal ambil, download gratis, share ke grup. Mungkin ada orang taubat karena itu, mungkin ada orang sholat karena itu, mungkin ada orang jadi tinggalkan durhaka sama orang tua jadi bakti karena itu, kita nggak tahu. Susahnya apa gitu, tinggal ambil download. Cuma ada orang kadang-kadang, oh ya ini Instagramnya Ustadz Fulannya, selesai. Apa manfaatnya? Manfaat buat Anda itu apa? Ambil sesuatu manfaatnya menambah amal soleh kita. Nah itu penting untuk difahami ya. Jadi tidak mungkin muncul keberkahan dalam sebuah ibadah tanpa kita memulainya dan terus prosesnya itu, kalau perlu tadi saya pernah bilang itu dimaksakan. Paksakan diri untuk lebih baik dan upgrade diri kita kepada yang lebih luas lagi dari ibadah-ibadah sebelumnya. Nah itu di poin yang pertama ini. Kemudian penutupannya masih di jenis tawasul yang pertama menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Dalil terakhir di halaman 60 adalah riwayat Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, da'watu zinnuni idda'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Nabi SAW mengatakan, ingatlah doanya Zinnun, julukannya ya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika ia berdoa di dalam perut ikan, waktu Allah hukum dia, karena dia meninggalkan lokasi dakwanya, ditelan oleh ikan paus, kisah yang masyhur. Bagaimana caranya dia sampai keluar dari perut ikan? Nah, itu karena dia membaca ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diriku sendiri. Kata Nabi SAW, sungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut untuk memohon sesuatu, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Artinya, ibu mulai dulu setelah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ibu mulai, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru bilang, Ya Allah maafkan aku, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku. Ini dijamin oleh Nabi SAW. Tidak ada seseorang muslim yang memulai doanya dengan doa Zannun atau Nabi Yunus ini, kecuali akan diijabah. Kecuali akan diijabah gitu ya. Di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan namanya surah Luqman dalam Al-Quran. Ini kan orang soleh. Saking solehnya sampai Allah kekalkan nama surah Al-Quran namanya dia. Dia pernah mewasiatkan kepada anaknya begini. Dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menyiapkan fasilitas di mana doa-doa hambanya akan diterima, diijabah. Kayak kita sudah tahu antara azan dan iqamah sepertiga malam, kalau hujan turun, lagi puasa, lagi musafir, kan banyak waktu-waktu mustajab doa. Maka di saat itu datang padamu, kamu dapat kesempatan, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Dia bukan bilang sama anaknya, minta rezeki, minta ini dan itu. Perbanyak istighfar. Kenapa dia suruh istighfar? Karena istighfar ini atau memohon ampun, nah ini kan Nabi Yunus, dia buat salah. Kesalahan beliau apa? Karena beliau akad antara Allah dengan para nabi-nabi, itu nabi-nabinya nggak boleh tinggalin lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Walaupun sampai dibunuh. Contoh Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Tapi memang karena Allah nggak izinkan tinggalkan lokasi dakwah, ya sudah, dia mati syahid gitu kan.
Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pindah dari Babilonia menuju ke Palestina setelah Namrud dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor nyamuk atau lalat, gitu ya. Itu Allah yang izinkan Nabi Ibrahim untuk pindah ke Palestina, baru beliau pindah. Kalau tidak, beliau tetap di situ. Contohnya. Nah, Nabi Yunus ini kebetulan datang dari luar Nainawa. Nainawa nama kota yang beliau diperintahkan untuk berdakwah, dan beliau bukan penduduk asli situ. Mereka semua sembah berhala lah, macam-macam takhayul, yakin Tuhan itu bintang-bintang, mereka dewa-dewa, seperti umumnya orang-orang banyak syirik kepada Allah SWT atau bahkan kufur kepada Allah. Dia datang, dia dakwah, mereka nggak mau dengar. Umum dakwah biasa ada pro kontra, ya. Tapi di sini pada saat dia menyampaikan dan mereka tidak mau menerima dakwanya, maka dia berdoa sama Allah, ya Allah, tolong pilihkan aku tempat dakwah yang lain. Jangan ini orang keras kepala semua nih, nggak mau dengar. Tapi Allah nggak jawab, karena memang tugasnya dia berdakwah itu untuk luruskan orang-orang itu. Ya jangan bosan. Sehari ini belum dengar, besok belum dengar, lusa. Pokoknya sampai ada yang menerima gitu. Tapi Nabi Yunus alaihissalam terus berdoa, belum ada jawaban. Dia ambil inisiatif sendiri. Udah kalau gitu saya cari lokasi dakwah sendiri aja, gitu kan. Keluar. Sebelum dia tinggalkan negeri Nainawa, dia mengatakan pada masyarakat sana, hati-hati, saya ini utusan Allah. Kalau kalian nolak dan saya pergi, ini bisa saja hukuman Allah datang, bisa datang azab. Itu terjadi pada umat-umat sebelumnya. Mereka nolak dakwah, akhirnya dihukum oleh Allah SWT. Mereka tetap nggak mau hiraukan, Nabi Yunus pergi. Dua-duanya salah nih. Yang salah Nabi Yunus karena tinggalkan lokasi dakwah sebelum Allah izinkan. Kaumnya menolak beriman, gitu kan? Dua-duanya dalam kondisi salah. Dua-duanya dihukum sama Allah. Nabi Yunus pergi, mau cari lokasi, sampai dapat satu kapal, dia naik ke atas kapal itu. Sebagian orang ada yang kenal dia di situ. Wah, ini Yunus, Nabi Allah yang dikirim ke Nainawa. Karena di waktu itu, Bu, nabi-nabi itu diutus ke kaumnya masing-masing. Jadi satu-satunya nabi yang diutus untuk alam semesta cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum beliau masing-masing. Ada nabi di negeri sana, di negeri sini juga nabi. Jadi beda lokasi, tapi nabinya juga berbeda gitu. Cuma dakwanya sama, dakwah tauhid. Intinya ada yang kenal beliau. Lalu kemudian dengan hikmah Allah, kapal itu dihantam dengan ombak yang keras. Sehingga pada saat mereka sudah ketakutan, maka kaptennya mengatakan ini harus ada barang yang dibuang. Buang semua barang-barang. Supaya kapalnya jadi ringan. Tetap belum bisa. Hikmah Allah SWT. Harus ada manusia yang dilempar. Mereka undi nama. Setiap undi nama pasti namanya Nabi Yunus yang keluar. Sebagian orang mengatakan di situ, jangan dia karena dia Nabi Allah gitu. Kalau ada nama seseorang di antara kita selain dia, lempar saja ke laut. Diulang lagi 2 kali, 3 kali, tetap nama Nabi Yunus. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Beliau pun mengatakan kemungkinan inilah hukuman Allah kepada saya karena saya meninggalkan Nainawa. Maka dia pun berdiri di pinggir kapal, begitu dia loncat, Allah datangkan ikan menelan dia. Itu kejadian yang sangat masyhur gitu ya, kisah Nabi Yunus. Nah, di dalam perut ikan paus ini Allah menggambarkan dalam Al-Quran kalau dia bukan termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maksudnya menyebutkan ini, pengakuan pengikraran dosanya, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah akan panjangkan umurnya, Allah panjangkan umur ikan sampai hari kiamat. Jadi di kiamat baru mati. Tapi karena dia ucapkan ini terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia akuin kesalahannya. Dia gak minta, ya Allah keluarin saya dari perut ikan ini, ya Allah kembalikan. Dia tidak minta itu lagi. Dia akuin saja kesalahannya. Saya salah ya Allah, saya maafkan saya salah. Itu aja terus. Karena permohonan maaf ini, maka yang terjadi, kita kalau istighfar dan mohon ampun, kita akan dapat 2 hal. Yang pertama adalah diselamatkan dari hukuman yang menimpa kita karena dosa itu. Kan kita kalau buat maksiat itu dosa, itu kan sama dengan siap konsekuensi hukumannya karena pelanggaran. Berarti diangkat itu, tidak jadi dihukum atau lagi hukum diberhentikan. Kemudian yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan dikembalikan. Ya mirip orang kalau melakukan pelanggaran di perusahaan misalnya, kemudian perusahaan datang memutihkan kesalahannya karena dia ya sudah mohon maaf misalnya. Diputihkan. Kalau diputihkan artinya apa? Tidak ada hukuman dan dia bisa kembali kerja. Kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih gambaran orang kalau beristighfar dan bertaubat. Makanya Luqman Hakim mengatakan pada anaknya, kalau kau tak dapat waktu mustajab, sebenarnya gak usah banyak-banyak minta apa-apa. Mohon ampun ya sama Allah. Maka kalau ada akibat dari dosa yang pernah kamu lakukan, akan diangkat, kamu tidak akan dihukum, dan fasilitasmu akan dikasih.
Selesai. Sebenarnya begitu kurang lebih gambarannya. Itu luar biasa hikmahnya. Ya. Ini mungkin yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ada sebuah kisah saya ingin berbagi. Tiba-tiba terlintas kisah tentang Taus. Taus ini artinya burung merak, Bu. Ini julukan dikasih oleh orang muslimin di masa itu kepada seseorang yang bernama Zakwan bin Kaisan rahimahullah. Ini seorang yang luar biasa, sangat tampan, sangat kaya, sangat pintar. Bukan cuma tampan, pintar, sangat dipuji orang pada saat itu. Orangnya putih, kekar, tampan, orangnya pintar, jalur nasabnya luar biasa pokoknya. Terus ilmu agamanya luas banget, kaya raya lagi. Berkumpul semuanya, sampai dikasih julukan Taus, burung merak, karena dianggap baik. Dan dia dianggap gurunya para ulama. Jadi bukan ulama biasa, ulama banyak belajar sama dia. Taus ini punya banyak kisah, tapi ada yang saya ingin sedikit hubungkan dengan ini. Walaupun dia sudah sangat pintar, dia sangat terkenal dengan ilmunya, dengan hartanya dan segala macam, tapi dia tidak pernah mau berhenti belajar. Dia jadikan dirinya, dia bilang, di satu hari di musim haji, saya sempat melihat ada seseorang yang sedang tawaf. Terus dia sambil tawaf, mungkin tidak semua orang mendengarkan apa yang dia ucapkan, tapi saya mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dia memuji-muji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan, padahal orangnya miskin. Tapi seakan-akan nikmat Allah itu besar sekali sama dia. Puji-pujiannya Allah yang telah memberikan aku ini, yang telah memberikan aku itu. Pujian yang banyak banget. Kata tahu saya belum pernah dengar ada pujian kepada Allah sedahsyat ini gitu. Lalu saya saking menikmatinya puji-pujian itu, saya ingin dekat terus sama orang itu. Sampai akhirnya karena saya lagi asyik dengar dan saya juga ikut tahu, tiba-tiba orang itu masuk di kerumunan, orang hilang. Saya merasa kehilangan betul orang soleh ini karena puji-pujiannya mahal banget gitu. Dia puji Allah yang tidak pernah terfikir di benak orang. Tadi saya bilang, ini muncul kenapa? Karena seringnya berdoa, seringnya memuji, Allah mudahkan keberkahan. Dan muncul pujian yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Kata tahu saya terus merindukan ingin ketemu sama orang itu. Sampai saya berdoa, ya Allah tolong pertemukan sama orang ini. Subhanallah, di Arafah, lagi di Arafah Wukuf, saya lihat orang itu. Dia bilang, saya lihat orang itu, saya langsung mengejarnya. Ini tahu ulama besar ini. Dia bilang, tapi kita ambil pelajaran bagaimana dia tidak batasi dirinya. Kadang-kadang sebagian orang kena rasa sudah di majelis taklim 10 tahun, gak penting lagi untuk belajar atau gak mau lihat. Mungkin ada orang yang belum berhijab tapi lebih soleh dari kita. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Mungkin lebih bakti sama orang tuanya, lebih banyak doanya. Jadi jangan anggap remeh orang gitu ya. Intinya sebenarnya, kata Taus, saya mendekat sama dia. Terus saya ikutin. Lalu pada saat sudah tertutup masa Arafah, sudah terbenam matahari, semua orang menuju ke Musdalifah. Saya dengar orang ini mengucapkan kata-kata yang dia bilang saya nukil terus. Dia mengatakan, ya Allah, wahai zat yang maha pengasih, wahai maha penyayang. Dipuji-puji Allah. Dia mengatakan, kalau seandainya hajiku ini tidak engkau terima ya Allah, misal tidak diterima, maka jangan engkau haramkan dari pahala musibahku karena engkau tidak terima hajiku. Ini orang tidak berpikir gak baca doa begini? Itu berkeberkahan yang luar biasa kan gitu. Coba dengan iman kita pikirin ya. Jadi bilang, ya Allah kalau seandainya hajiku ini tidak kau terima. Padahal dia sudah maksimal dalam ibadah hajinya. Tapi kalau engkau tidak terima Allah, itu musibah bagi aku. Dan tetap berikan aku pahala atas musibah tidak diterimanya hajiku itu. Itu luar biasa. Kata Taus, saya ambil pelajaran dari orang ini luar biasa. Nah itu begitu kesalahan orang kalau dekat coba mendekati Allah, semua Allah berikan keberkahan. Jadi ini butuh memang kepekaan ya. Juga poin penting, Allah Subhanahu wa taala mengaturkan level-level keimanan Bu, itu hanya bisa dijangkau kalau memang ibu selalu makin bersih, makin suci, makin bersih, makin naik nanti. Ada level kita nggak akan pernah bisa jangkau selama kita masih buka noda-noda dosa di situ. Karena ini memang hanya bisa untuk orang yang makin bersih. Persentasenya misalnya contoh, level tertinggi itu harus 100% kita bersih sekali dari dosa, baru sampai di sana. Kalau kita masih ada campur baur, apalagi kalau masih melalaikan banyak kewajiban, kita mungkin masih bisa dapat level satunya misalnya. Ya sesekali kita tersesat secara keimanan, tapi kadang-kadang kita lalai. Kita nggak bisa naik ke level 2, persentase misalnya anggap ini 10%, persen ke 20 kita nggak bisa naik karena kita masih membuka pintu kesalahan. Kapan bisa? Ini ditutup dulu baru bisa sampai. Makin ditutup makin naik. Nah, jadi selama kita masih membuka celah pelanggaran agama, kita susah untuk dapat kesucian hati, kepekaan ya.
Ada orang kadang-kadang cuma lihat Ka'bah sudah nangis. Kadang-kadang cuma lihat satu musibah bencana alam, dia jadi ketakutan sama Allah jangan sampai kena dia. Nah itu semua kepekaan ada, karena persentase kedekatan sama Allah itu makin naik terus. Dan itu harus ditutup pintu pelanggarannya. Ibaratnya kalau seorang pegawai di kantor makin mudah untuk naik jabatannya, mendapatkan bonus dan seterusnya, justru karena kebersihan nama dia di perusahaan, kan gitu. Nah ini kebersihan kita begitu. Juga penting saya tambahkan lagi, kalau ibu sedang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu sementara memohon sesuatu sama Allah, jangan lakukan pelanggaran di saat itu. Karena kita sedang memohon. Contoh misalnya, kita sedang mengajukan proposal ke dirut di perusahaan, ingin naik jabatan, ingin tambah gaji misal. Begitu proposal atau permohonan kita masuk ke meja, apa yang ibu lakukan di perusahaan? Ugal-ugalan? Apa yang dibuat kira-kira? Pasti kita lebih on time datang, kita tunjukkan prestasi kerja, supaya itu diterima kan? Nah kenapa ibu gak tarik ke dalam doa ini? Kenapa berdoa tapi masih buat pelanggaran? Gimana caranya ini diterima? Kan gak mungkin, gak nyambung. Sementara kita ajukan permohonan kepada Allah, Allah menilai terus tuh. Ini orang makin banyak zikirnya gak sih? Ini orang makin banyak ini gak sih? Dan seterusnya. Nah ini penting untuk difahami. Sebenarnya masalah sederhana, tapi kalau tidak difahami nggak bisa ketemu titiknya. Akhirnya selalu ada muncul, Ustaz kenapa saya sering berdoa nggak diterima ya? Bagaimana mau diterima? Muhasabah sendiri. Ada seseorang dai pernah ketemu saya tabligh akbar di luar kota. Ustaz saya pengen begini, kenapa Allah belum kasih? Ini sama-sama dai ngomong. Terus saya langsung tanya dia, karena saya tahu dia dai, dia paham. Baik, saya tanya dulu. Bagaimana? Saya tidak tanya ibadah wajibnya, saya tanya bagaimana ibadah sunnah antum? Dia terdiam. Saya tanya, puasa Senin Kamis sudah lancar belum? Belum. Bagaimana sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat malam? Ini sudah terjaga betul nggak on time? Belum Ustaz. Tiap hari nggak antum berhubungan sama orang tua sebagai bentuk bakti? Minimal memasukkan kegembiraan, memenuhi kebutuhan? Enggak. Antum pernah jenguk orang sakit nggak dalam satu pekan? Belum. Antum ini semuanya belum. Gimana caranya antum ini berharap dikasih sama Allah? Ini dia belum memberi. Kotak amal aja lewat masih kasih 2.000 rupiah. Mintanya sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan 2.000, 5.000. Gimana caranya? Jadi orang yang melihat dengan penilaian manusia, dia akan lihat pengorbanannya kepada Allah terlalu besar. Misalnya kalau sholat, oh saya yang penting sudah store kewajiban. Saya bantu orang miskin ini berarti saya sudah menyumbang di jalan Allah. Seakan-akan dia berkorban untuk Allah. Allah nggak butuh itu buat ibu. Sedekah sholat itu buat kita. Allah nggak butuh itu. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hai hamba-hambaku kata Allah, amal-amal yang aku perintahkan sebenarnya untuk kalian. Yang aku akan kembalikan pada kalian. Kalau kita faham ini, sholat kita akan lebih khusyuk karena kita tahu itu kita butuh. Dari takbiratul ihram sampai salam, ibu butuh pahalanya. Setiap gerakan, setiap bacaan ada pahalanya, kan sayang. Kan gitu. Begitu juga dengan kita sedekah, nggak usah lihat siapa yang terima. Nggak penting siapa yang terima. Yang penting kita sudah mendapatkan kesempatan memberi. Makanya kata sebagian ulama salaf pada saat sudah sedekah hartanya, dia senyum lebar sambil mengatakan pada orang-orang di sekitarnya, lihat nih, orang-orang miskin ini membawa amal-amalku ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Begitu mereka menanggapi ya. Jadi sedekahnya dulu bukan lihat, oh saya sudah jasa sama orang ini kena bantu. Enggak. Orang-orang ini coba lihat, mereka bawa amal-amalku ketimbangan amal tanpa diupah. Maksudnya apa? Sekarang kita kasih orang 1 juta rupiah nih. Ibu kasih tetangga, kasih teman yang susah, kasih 1 juta rupiah. Ibu jangan pernah merasa ibu punya jasa dengan dia. Kenapa? Uang yang dia ambil 1 juta dipakai beli makanan habis. Tapi sebenarnya melalui dia lah 1 juta itu ditambah di timbangan amal. Kalau nggak melalui dia nggak sampai di sana. Itu yang kita nilai nih. Artinya dialah yang membawa. Betul 1 juta itu habis dipakai makan beli baju. Tapi buat dia habis. Buat kita nggak habis. Ini sampai ke timbangan amal. Nah ini cara melihatnya nih. Sehingga jangan pernah menilai siapa yang meminta. Mirip juga saya pernah bilang, Ustaz orang ini selalu minta terus nggak pernah kapok-kapok. Enggak, carilah orang lain, kenapa saya terus? Kenapa ibu merasa begini? Karena ibu masih berpikir punya jasa sama dia. Kalau saya pribadi menanamkan dalam diri saya, Bu, orang yang sama atau orang yang berbeda, enggak penting bagi saya. Karena bagi saya tetap nilai sedekahnya
bukan siapa penerimanya. Ibu kasih orang yang sama atau orang lain, bedanya apa? Gak ada bedanya. Kan intinya kita sedekah. Nah, lihat sedekah yang kita kasih. Justru kalau ada orang yang rutin kita bantu dari kerabat, dari tetangga, bagus, kita nggak perlu capek-capek nyari orang. Dia aja nggak masalah. Tapi kan nilai pahala sampai. Nah, lihat sedekah yang dibawa ketimbangan amal. Nah itu. Cara melihatnya harus dengan cara seperti itu. Kalau enggak, kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan maksimal tulus kepada Allah dan seterusnya. Nah itu poin-poin penting yang harus kita garis bawahi.